Semua menjauh, sengaja menghindar, menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda, tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh-acuh, tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti gelang persahabatan ini? Tak berguna. Aini. Iya mas, bentar, obat yang mau pesan sudah ada tidur. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak, berburu karton, koran, dan botol bekas ke warung-warung dan toko. Sering aku mengut barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal tahun lalu, emak yang malah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi guru cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Kemudian, emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan sampah 10 sampai 15 kg. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah yang terkumpul dijual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari, tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan, emak berusaha membiayai kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku jadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Hai, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Saat ini emak sakit keras. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih, bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru Aini. Kesana kamu harus kemana? Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang kau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan mengubur.
Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini? Ya kan? Kalian pasti mengira, kenapa? Karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati acara 17-an tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku dipilih jadi kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih sangat keras. Dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kuisnya, Pak Lurah bilang begini, "Oi, kamu hebat. Jempol untuk kamu. Tunggu baru dari Bapak ya." Nah, jelaskan asal-usul handphone ini pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil, bisa dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Kalian masih belum percaya? Akan kutunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, istirahat, di tempat, gerak, siap, gerak. Kalian sudah percaya? Sampah, sampah, sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk yang setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa aku lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang tulisan bertuliskan, "Jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali. Perbaiki, bangun kembali, perbarui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang." Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku belum tertarik mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah ada sesuatu yang kotor dan menjijikan. Dan menurutku, hasil daur ulangnya biasa-biasa saja. Tak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana mengolah bahan yang sudah tak bernilai menjadi bermanfaat, seperti tas bunga dari koran bekas, tas kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu mengapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Cuaca hari ini sedang cerah. Aku begitu bersemangat mewujudkan rencana. La 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 la. Oh iya, tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruangan ini digunakan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Kerajinan daur ulang sampah akan terpajang rapi di sini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini diletakkan di sudut sebelah kanan? Nah, begini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau cocok. Kalau begitu, geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga, teman sekampung,
Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan akan menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Emak harus segera dibawa ke dokter. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu mengobati. Emak harus sembuh dari sakitnya. Mak, bukan belakangku. Aku baru saja mengantar emak ke rumah sakit. Penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus, tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Dia hanya memberi instruksi berapa kali emak harus minum obat dalam sehari. Aku pun tak sempat bertanya lebih jauh. Tatapan emak mengisyaratkan supaya cepat membawanya keluar. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik. Kamu adalah pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Bangga sama emak, karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh iya, hingga Kiki dan Eza hari ini berjanji datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol plastik bekas yang telah dikumpulkannya. Mereka juga akan membantu mempublikasikan kerajinan daur ulang ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkan aku. Kiza, we are best friend forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku.